Waalaikumsalam. Oh, Sevina, masa Pak? Sehat nggak? Sehat Pak. Oke, dulu ya. Iya Pak. Terima kasih ya sebelumnya udah mau datang ke sini gitu ya. Kemarin katanya habis liburan. Iya Pak. Kemana? Ini keterangan tempat ini. Oh, tempat Mbak. Ini jam siapa sekarang? Pak Adi. Agama. Agama. Ada ulangan nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti bisa ya untuk lanjut kita melaksanakan konseling individu. Bisa. Bisa. Kemudian ini tempat duduknya gimana? Udah nyaman begini atau kita mau setting ulang? Dan apa yang Nyaman gitu aja. Kita kan kemarin sudah melaksanakan konseling kelompok ya. Pada tanggal 13 dan 14 Oktober ya kemarin melaksanakan. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya cukup. Nah sebelumnya saya tanya kembali untuk Silvina, ketika datang ke sini apakah ada rasa terpaksa? tidak? Berarti kamu benar-benar sukarela untuk melaksanakan kegiatan konseling individu. Iya Pak. Ya, jadi memang dalam konseling individu ada azas kesukarelaan ya. Nah, yang kedua ada azas keterbukaan. Terus kemudian yang ketiga adanya azas kerahasiaan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Baik, sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling individu belum? Belum pernah. Konseling individu itu adalah suatu tindakan dalam bimbingan dan konseling di mana ya kan seorang atau guru BK membantu ya kan menyelesaikan atau mencari solusi ya terhadap masalah yang dialami oleh peserta didik. Gimana, udah siap untuk lanjut? Udah siap. Oke, supaya lebih rileks kita adakan relaksasi ya. Jadi silakan untuk ambil nafas dalam-dalam dari hidung ya, keluarkan melalui mulut. Oke, gimana, rileks? Untuk selanjutnya di sini kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu ya. Secara khusus ada beberapa tujuan yang akan kita capai ya kan. Yang pertama, kamu harus dituntut mampu menganalisis pentingnya minat belajar ya matematika ya. Kemudian yang kedua, kamu akan dituntut untuk bisa mengevaluasi diri. Terus yang ketiga, kamu juga harus bisa mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi minat belajar matematikamu. Yang keempat, kamu mampu merumuskan langkah-langkah apa yang harus kamu laksanakan setelah mengikuti layanan konseling individu. Nah, jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan konseling individu ini. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Sudah tidak siap? Siap ya. Baik, kalau sudah siap, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan tempo hari, yaitu di tanggal 13 dan 14 kita sudah melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Kita melaksanakan itu dalam waktu 2 hari ya. Terus kemudian kita sudah melakukan analisa juga tentang hasil yang didapat dari kegiatan konseling kelompok ini ya. Hasilnya sebenarnya semuanya sudah bagus. Artinya dari sebelum diberikan konseling kelompok dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok itu ada perubahan. Namun ternyata ya kan, guru matematika itu melakukan pengamatan ya. Apa yang diamati? Dari yang pertama, kehadiranmu ya kan, bagaimana kamu dalam menyelesaikan tugas tepat waktu atau tidak. Terus yang berikutnya adalah bahwasanya dalam mengikuti pelajaran matematika kamu juga beberapa kali kedapatan minta izin ya kan, dengan alasan ke toilet ya. Terus kemudian untuk UKS ya. Nah itu kan jadi salah satu indikator penilaian sikap dari guru matematika ya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini adalah berdasarkan temuan-temuan tersebut ya, Pak Febri menyatakan kamu beberapa kali telah mengumpulkan tugas ya, Pak enggak? Ya, Pak. Terus yang kedua, kamu juga beberapa kali sering izin ya kan, ke
ke toilet, terus kemudian izin ke UKS pada saat ada jam atau pelajaran matematika, betul? Iya. Eh, kamu juga terlihat seperti kurang semangat gitu mengikuti pelajaran matematika, masih kurang semangat. Iya benar. Iya, benar. Oke ya, kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa nih kok kamu saat mengumpulkan tugas matematika kok terlambat? Karena ini Pak, nulisnya juga kadang nggak yang belum bisa. Terus sering kesusahan apa ininya tuh masih belum mudeng banget kalau masih matematika. Oke, ada faktor lain nggak yang menyebabkan kenapa kok kamu telat mengumpulkan tugas? Ada juga sering bantuin di rumah. Pak, Membantu orang tua. Orang tuanya kerja apa? kerja ya dagang gitu. Oh, bantu dagang. Terus kemudian selama ini apa sih langkah apa yang udah kamu lakukan gitu loh supaya kamu bisa ngejar nyelesain tugas tepat waktu di rumah itu? Ya, kalau ada tugas saling kerjain. Sebenarnya langsung dikerjain, tapi kalau memang udah nggak bisa tinggal. Ya. Oh gitu ya, gitu ya. Harusnya minta tolong ya. Terus kemudian yang kedua nih, kamu beberapa kali izin tuh di jam pelajaran matematika, ya kan? Itu sebenarnya kamu sedang ada masalah apa gitu sampai kamu nggak betah mengikuti pelajaran matematika? Karena matematika itu divisi buat jadi nggak pengen mengikuti pelajarannya. Nah, ini ngikutin pelajarannya ya. Jadi kayak izin. Sebenarnya ada permasalahan nggak antara kamu dengan guru matematika, ada permasalahan apa gitu nggak? Enggak sih. Nggak ada ya, hanya pure dengan pelajarannya saja. Iya. Oh gitu. Oke ya. Terus yang berikutnya, kamu sering kelihatan kurang bersemangat juga ya saat ketika pelajaran matematika. Itu kurang bersemangatnya, apakah memang ada faktor masalah yang kamu hadapi di rumah terus sehingga kebawa ke sekolah, atau memang ada masalah pribadi yang lain, atau memang kamu hanya sebatas rasa gak senang dengan matematika? Enggak sih, karena enggak suka. Karena nggak suka. Ada nggak sih upaya yang kamu lakukan ketika kamu mengalami hal tersebut ya, mengalami kesusahan itu? Ada nggak upaya-upaya yang kamu lakukan supaya dalam mengajarkan matematika kamu bisa merasa lebih mudah gitu? Udah berusaha sih Pak, tapi sebenarnya tuh kayak masih susah gitu. Kok Berusahanya dengan cara apa itu? ya ngitung gitu kan mana orang tulis gitu kan ngitung gitu. Jadi kan kayak kalau punya ketemu ini kok punya ini jadi kan gimana sekali. Pernah nggak kamu ikut bimbel? Nggak pernah. Selain itu apa yang harus kamu lakukan nih supaya kamu lebih apa ya, intinya supaya kamu ini bisa menyelesaikan tepat waktu nih mata pelajaran matematika tugasnya? Ya kalau nggak bisa Tanya dengan gurunya. Selama ini ada nggak kamu perasaan takut untuk tanya kepada guru? ada Pak. Ada. Jadi gini, nanti ke depan ya kan, itu kan berarti kamu sudah menentukan kontrak nih, ya kan? Kamu sudah menetapkan nanti saya ke depan mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini. Nah itu kamu harus laksanakan. Setelah selesai kamu melaksanakan konseling individu ini apa? Lebih giat untuk belajar, meskipun sulit. Yang yakin bisa. Insya Allah ya. Harus yakin. Terus kemudian kalau misalkan kamu ternyata nggak bisa memperbaiki itu gimana? Ya harus lebih gimana ya, lebih Belajar lagi mendalami matematika. Jadi gini, saya akan memberikan satu kontrak sama kamu, ya kan? Kalau kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, memperbaiki nilai matematikamu, ya kan? Bersemangat dalam mengerjakan tugas, mengikuti pelajarannya juga, ya kan? Kamu akan dapat penghargaan, ya. Penghargaannya berupa apa? Ya kan? Dari guru matematika
bahkan nanti dari saya kamu bisa dapat tambahan poin atau dari orang tuamu, ya. Rewardnya mungkin kalau dari orang tuamu, rewardnya bisa berupa hadiah kan. Tapi itu kalau misalkan kamu nggak bisa melaksanakan itu, ya kan, kamu juga ada konsekuensi, gitu loh. Konsekuensinya kamu apa nih? Poinnya dikurangi. Bisa juga nanti saya bilang nih ke orang tuamu, ya kan, untuk HP kamu diambil sama orang tuamu supaya kamu fokus belajar dulu, ya. Nah, itu karena kamu udah menyepakati kontrak, ya, saya minta kamu menuliskan kontrak tingkah laku, ya. Silakan untuk kamu isi kontrak tingkah lakunya. Ini adalah kontrak tingkah laku yang sudah kita sepakati. Tapi kalau kamu keluar dari kontrak ini, ya kan, apa yang kamu lakukan keluar dari kontrak ini, kamu akan mendapatkan konsekuensinya loh. Ya, Sabrina, kamu udah ngisi kontrak tingkah laku ya. Setelah kamu ngisi kontrak tingkah laku ini, Bapak jelaskan. Jadi kontrak tingkah laku ini, ya kan, akan digunakan sebagai patokan, ya, bahwasanya nanti dalam beberapa waktu ke depan, ya kan, kamu akan diamati. Ketika sudah berhasil, kamu akan dapat reward, ya, reward atau penghargaan. Nah, kira-kira kamu mau minta penghargaan dari siapa? Orang tua sama? Oke, ya. Jadi intinya kamu sudah menetapkan nih dengan siapa minta, ya, konsekuensi dari apa yang akan kamu lakukan nantinya. Terus kemudian kontrak ini ada batas waktunya. Nah, kira-kira pas sampai kapan? Tanggal 4 bulan? Tanggal 4 November. Saya tulis ya di sini. Oke, kontrak berakhir tanggal 4 November. Kemudian kamu mengisi lembar kerja peserta didik yang isinya adalah monitoring perilaku. Diisi. Udah. Oke. Ya. Nah, jadi inilah tadi apa yang sudah kita laksanakan itu, semoga bisa bermanfaat ya buat kamu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, Sabrina, kita sudah melaksanakan semua kegiatan, semua rangkaian kegiatan konseling individu, ya kan. Dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Tidak ada. Terima kasih banyak Bapak ucapkan karena kamu sudah suka ke sini, sudah terbuka menyampaikan masalahmu. Setelah melaksanakan semua rangkaian kegiatan ini, ya, bagaimana nih kesan-kesannya yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa tertekan? Apa kamu merasa tidak tertekan? Apa kamu merasa relax? Apa? Ya, lebih relax. Itu ya. Oke, berarti apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar bersifat positif ya. Bersifat positif. Apakah kamu dalam melaksanakan kegiatan konseling individu ini merasa senang? Merasa senang. Apakah sudah cukup puas? Cukup. Ya, baik kalau begitu ya. Jadi nanti Silvina kita akan adakan pertemuan kembali tanggal 4 itu ya, sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Oke, kalau misalkan semua kegiatan itu kamu rasa cukup, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Ya, sekali lagi Bapak tanya, nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, oke, kalau cukup, Bapak akhiri. Terima kasih ya sebelumnya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat buat kamu.